Oke. Diaktifkan kameranya ya, seperti yang sudah menjadi komitmen kita bersama ketika Zoom itu diaktifkan kameranya ya. Oke. Ini sudah 30 lagi ya masuk lagi. Oke. Oke, ya ini masuk semua. Oke, bagus. Abraham, Adnit, Catherine, oke. Oke, masuk. Tiga 32. Oke? Ya. Oke, tadi ada bunyi-bunyian ya, mungkin ada yang lagi kerja gitu ya, biar jangan terganggu. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan memulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Kameranya yang belum aktif, Catherine Angela, ya kalau memang ada masalah silakan di kolom chat ya, diberitahu. Kemudian Almuza belum kameranya, Abraham juga. Oke. Dadah, aku makan. Kemudian siapa ini belum? Manuela, Jenny juga belum ya. Ini kelihatan belum? Oke. Kalau memang ada masalah segera diberitahu begitu ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Jujur ya, jujur dengan diri kita sendiri. Oke. Catherine Angela ini kenapa? Abraham juga kenapa nih masih belum? Oke. Belum ya? Oke. Catherine, halo. Catherine, Abraham, oh sinyal, oke. Ya. Oke. Abraham sudah, oke, yang lain sudah. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon berkat dari Tuhan untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan yang mimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Berkatilah Pak Yosef yang akan menyampaikan materi pembelajaran kami pada pagi hari ini. Biarlah kami dapat mengerti setiap pembelajaran pada pagi hari ini maupun materi yang diberikan oleh Pak Yosef. Biarlah memberkati juga agar saat kami melakukan Zoom pembelajaran pada pagi hari ini tidak ada kendala jaringan Tuhan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Angelica ya sudah mimpin doa dengan baik. Terima kasih teman-teman yang sudah masuk dalam Zoom. Oke, tolong diperhatikan juga ya sebelum kita memulai pembelajaran. Biasanya tolong kerapian dari seragam begitu ya, rambut ya. Kalau memang yang masih belum rapi dirapikan dulu ya, biar kelihatan fresh begitu ya, bagus. Ini Aaron, tolong kameranya di ini lagi ya, diturunkan lagi biar mukanya itu kelihatan ya. Iya, bagus. Oke, seragamnya itu kelihatan ya. Jangan sampai hanya ini saja gitu ya. Semuanya kelihatan ya. Oke, seperti Pak Yosef ini loh. Nah, gitu ya. Oke. Oke, bagus. Ini chat siapa lagi? Telat masuk. Oh ya, Abraham sudah. Oke. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat ya, tetap sehat, tetap semangat, kemudian selalu dalam penyertaan Tuhan. Pak Yosef yakin ya, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kalian ya. Ya, apalagi dalam
kondisi seperti ini, pandemi ya, kita mohon doa dari mohon perlindungan juga dari Tuhan sehingga kita tetap sehat ya. Jangan lupa ya, kekuatan doa itu ada ya. Kita menjaga kesehatan, jangan lupa juga doa. Begitu. Itu pesan dari Pak Yosef. Oke, untuk hari ini kita akan memulai materi yang baru. Namun kita mengulas kembali dulu ya materi yang sebelumnya, begitu ya. Ada yang belum paham tentang materi aku pribadi yang unik di kelas 10 IPA 1? Ada yang belum paham? Atau ada yang masih kesulitan untuk memahami materi yang Pak Yosef berikan kemarin? PPT ya, PowerPoint ya. Ada yang masih kesulitan? Atau sudah paham semuanya ya? Gampang ya, tidak terlalu sulit ya materinya itu. Pak Yosef sudah sederhanakan sekali begitu ya, sehingga kalian bisa mengerti. Oke. Semoga bisa ini ya, bisa paham dengan penjelasan dari Pak Yosef ya tentang aku pribadi yang unik. Oke, ini siapa yang baru masuk? Nixon. Oke, baik. Sudah di ACC. Oke. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah ngomong tentang aku pribadi yang unik ya. Pribadi yang unik itu dilihat dari aspek-aspek ya. Ada hal-hal yang kita bisa melihat orang itu, oh ini dia ini sebagai pribadi yang unik. Christina Novita ya. Hal-hal apa saja yang bisa kita lihat bahwa manusia itu pribadi yang unik? Mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bagus ya, kekurangan dan kelebihan ya. Kita bisa lihat dari orang itu punya kekurangan atau kelebihan. Ignatius Omar. Oke. Hal apa saja yang bisa kita lihat bahwa manusia ini pribadi yang unik? Dari hal apa saja? Dari hal kepribadian, kemampuan. Oke, kepribadiannya, kemampuannya, ya bakat kemampuannya. Ada yang lain, Timotius Jayanda? Hal apa saja kita melihat bahwa manusia ini pribadi yang unik? Hal apa saja? Penampilannya mungkin, Pak. Oke, stylenya ya benar ya, kemarin Pak Yosef sudah jelaskan itu ada dengan gambar-gambar itu ya. Ya bagus, terima kasih ya sudah paham ya, di awal sudah paham ya. Pengalaman jangan lupa, fisik, secara psikologi, stylenya dan sebagainya ya. Bakat dan kemampuan. Nah ini kita lihat bahwa manusia itu pribadi yang unik dilihat dari hal-hal tersebut ya. Itu oke. Berikut. Ini supaya kalian bisa paham sebenarnya ya. Oke. Pribadi yang unik itu berasal dari bahasa apa ya? Kata unik gitu ya. Oke, kata unik itu berasal dari bahasa, ada yang tahu? Bisa menjelaskan sedikit? Kata unik. Unik itu berasal dari bahasa Immanuel. Silakan. Inggris, Pak. Inggris. Inggris apa? Dari kata Unik. unik. Oke, kemudian bahasa apa lagi? Latin. Latin, benar ya. Latin itu unus. Jangan lupa satu, bahwa tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan ya dengan orang lain. Intinya seperti itu ya. Oke, bahkan manusia kembar itu ya yang sudah Pak Yosef jelaskan. Oke, baik. Itu ini mengingatkan kembali saja ya, semoga kalian bisa ingat ya. Kemudian jangan lupa ya, keunikan itu merupakan anugerah ya. Anugerah yang diberikan Tuhan oleh kepada seseorang begitu ya. Kemudian menanggapi anugerah tersebut, kita sebagai manusia itu bersikap positif ya. Bersyukur. Bersikap positif dengan bersyukur menerima diri saya apa adanya begitu. Kemudian ada kitab suci ya, Pak Yosef ambil sedikit ya dari teks kitab suci ya. Ada yang masih ingat teks kitab sucinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Langsung dijawab saja. Teks kitab suci kemarin tentang apa yang Pak Yosef ambil menjelaskan tentang pribadi yang unik? Gampang saja ya, satu saja itu. Ada yang tahu? Oke. Tentang Allah menciptakan manusia, Pak. Oke, itu dalam kitab Kejadian begitu ya. Nah, kisah penciptaan manusia. Wah, itu. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 ya.
Itu tentang manusia ya, bahwa Allah merencanakan, kemudian Dia menciptakan menurut gambar dan rupanya, jangan lupa. Kemudian Pak Yosef juga menjelaskan tentang gambar dan rupa Allah. Ya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa atau menurut citra Allah. Nah, ini yang pokoknya juga ada di sini ya, yang perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud apa sih arti ya? Arti dari manusia itu diciptakan menurut gambar Allah ya. Ada 7 ya kalau tidak salah Pak Yosef berikan kemarin. Ada yang mengingatnya? Salah satu atau siapa? Boleh menyebutkan arti dari gambar bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Artinya ada yang tahu? Manusia dapat mengenal dan mengasihi penciptanya. Ya, itu satu ya. Oke. Dan seterusnya ya Pak Yosef yakin kalian bisa melihat di situ ada 7 begitu ya. Namun yang keempat ya Pak Yosef belum menjelaskan. Nanti di materi ya, materi berikutnya saja tentang kerajaan Allah ya, baru kita mendalami tentang misteri ini ya. Sang Sabda menjadi manusia. Begitu. Oke, ada 7 itu ya. Terima kasih. Ini kita mengingat dulu ya Pak Yosef hanya supaya kalian bisa ini lagi. Kemudian bagaimana cara kita ya mengembangkan diri kita ya. Bagaimana kita mengembangkan diri kita? Itu dengan cara apa saja? Yang pertama, ada yang tahu? Dengan kesadaran diri. Iya, menyadari diri kita dulu begitu ya. Bagus. Kemudian menerima diri. Ya, menerima diri. Saya ini seperti ini, kemampuan saya hanya sampai di sini. Itu harus disadari. Dulu Pak Yosef waktu SMA juga begitu ya, harus sadar bahwa ya di atas langit masih ada langit, begitu ya. Kita merasa ya kita mendapat nilai 8 bahwa ada orang yang bisa mencapai 100, 200 begitu ya. Ini sadar diri. Jadi kita dengan menyadari diri ini kita mengembangkan diri gitu ya, percaya pada diri, kemudian merasa aman ya, menerima diri saya apa adanya, kemudian tidak lupa kita melatih. Ya, melatih diri untuk mengembangkan lebih jauh lagi ya, supaya yang nilai 100 itu kita bisa capai begitu ya. Jangan kalah ya, jangan mau kalah. Kalau dalam akademi gitu, dalam pelajaran jangan mau kalah ya. Bukan berarti nyontek begitu ya, tidak. Ya, jangan mau kalah itu berarti saya berusaha ya. Ini kok dia bisa dapat 100, masa saya tidak bisa gitu ya. Itu harus ya, apalagi yang cowok-cowok itu ya, petarung begitu ya, tangguh ya. Harus ya belajar yang tekun. Rahasianya cuma di situ ya. Kemudian kalau Anda tekun berarti Pak Yosef yakin ya, Anda akan meraih kesuksesan. Nah, itu sedikit ya yang kemarin kita bahas tentang aku pribadi yang unik. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Ya, materi tentang mengembangkan karunia Allah, gitu ya. Jadi ada ini ya, ada urutannya, begitu ya. Mengenal dulu, kemudian kita mengembangkan ya. Jadi mengembangkan karunia Allah juga tidak terlalu sulit materi ini ya. Pak Yosef rasa kalian bisa memahami. Namun sebelumnya itu ya, sebelum Pak Yosef menjelaskan, nah ini kalian Pak Yosef minta ya untuk memahami terlebih dahulu ya. Ya, sekarang kalian belajar dulu, baru Pak Yosef menjelaskan, begitu ya. Jangan Pak Yosef terus, begitu ya. Kalian mencari informasi lah, gitu ya. Mencari informasi tentang mengembangkan diri, mengembangkan karunia Allah itu seperti apa, ya. Nanti Pak Yosef akan berikan bagaimana kalian akan memahami tentang mengembangkan karunia Allah ya. Pak Yosef share ya, share screen dulu. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Nah, caranya itu nanti Pak Yosef minta ya kalian membuat video presentasi menggunakan PowerPoint. Ya. Tahu ya semuanya ya, kelas 10. Ya di SMP mungkin sudah ya dilatih. Begitu ya. Menggunakan PowerPoint ada gambar-gambar juga ya biasanya ya. Jangan kosongan tulisan saja. Tapi membuat PowerPoint itu lebih menarik, ada gambar-gambar yang menarik ditaruh di situ ya. Temanya apa? Temanya tentang my future plan atau my dreams gitu ya.
Kedepannya saya seperti apa, rencana saya, kemudian cita-cita saya itu seperti apa, begitu ya. Isinya itu berupa poin ya, bukan mengambil kalimat di internet kemudian di copy paste saja. Jangan ya, Pak Yosef tidak suka ya ngambil plagiat itu ya, ngambil orang punya pendapat terus tinggal dimasukkan. Jangan ya, kita melatih diri untuk jujur. Boleh ngambil ya, ambil yang seperlunya saja, poin-poin saja gitu ya. Kemudian kalian paste saja di di PowerPoint kalian begitu ya. Jadi poin-poin ya, berisi poin ya. Kemudian tenang saja, isinya apa yang ingin dipresentasikan. Yang pertama, slide yang pertama ya, itu tentang apa yang dimaksud dengan karunia Allah. Nanti boleh dicari di internet. Banyak sekali ya orang berpendapat tentang yang dimaksud dengan karunia Allah. Ambil salah satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian poinnya apa yang ingin Anda jelaskan, silakan ditaruh di presentasi, kemudian dijelaskan. Jangan lupa di bawah presentasi ditulis sumbernya dari mana. Ya, jangan sampai ini ya kita mengaku bahwa kita sendiri yang punya, tidak ya, bahwa kita mengambil sumbernya dari mana. Ya, ditaruh di bawah tulisan kecil aja ya, sumber dari www.katoliksitas.org, nah, misalnya begitu ya. Kemudian mengapa perlu, yang slide kedua, mengapa perlu mengembangkan karunia Allah, begitu ya. Mengapa perlu mengembangkan karunia Allah, juga cari sumbernya di internet ya. Kemudian slide yang ketiga, impian saya itu menjadi apa sih? Ya, ini bisa ada gambar-gambarnya ya. Misalnya saya itu pengennya menjadi dokter gitu ya, atau pengennya menjadi polisi atau tentara begitu ya, atau menjadi pengusaha begitu, pengusaha kuliner yang terkenal, yang membuka usaha sendiri boleh ya. Ini impian saya. Silakan ya. Ada gambarnya. Kemudian impian saya menjadi ini. Kemudian slide berikutnya, alasan saya memilih profesi tersebut. Alasan saya memilih menjadi dokter itu apa? Alasan saya memilih menjadi tentara itu apa? Begitu ya, alasannya saja ya. Itu disampaikan dengan bahasa yang baik begitu ya. Santai saja, nggak usah terlalu ini ya. Jangan terlalu takut atau apa begitu ya. Ini presentasinya santai saja ya, dengan menggunakan bahasa yang baik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari presentasi Anda begitu ya. Kesimpulan saya dari yang saya presentasikan ini apa? Ya, kesimpulan itu to the point saja ya, jangan sampai menulis banyak begitu, tidak ya. Kesimpulan misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Kesimpulan dari presentasi saya, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Begitu ya, jangan terlalu banyak ya. Karena kalian sudah menjelaskan di awal gitu ya. Oke, sesudah itu akhiri presentasi dengan mengutip quotes atau kata-kata bijaksana. Banyak sekali di internet, diambil saja. Ya, yang berhubungan dengan tema kita ya, tentang my dreams atau my future plan begitu ya. Tentang karunia Allah, boleh ambil juga dalam kitab suci, boleh. Ya, kitab suci juga boleh. Kemudian ditutup dengan doa ya. Kalau Anda seorang, doanya ini ya, sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Ya. Doanya sesuai dengan agama masing-masing begitu ya. Doa pembuka, doa penutup begitu, sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Oke. Kemudian upload video tersebut, video tersebut presentasi ke YouTube ya, di-upload di YouTube Anda, kemudian terakhirnya dikumpul tanggal 1 September ya. 1 September, masih lama ya. Boleh nanti dicari ya, kemudian dibuat presentasinya dengan baik. Kemudian tanggal 25 nanti ada penjelasan materi ya tentang mengembangkan karunia Allah melalui Zoom, kemudian kita ulangan harian pertama. Karena kita belum pernah ulangan ya. Ya, ulangan harian pertama itu materinya tentang aku pribadi yang unik dan mengembangkan karunia Allah. Ya, untuk materi mengembangkan karunia Allah, Pak Yosef sudah berikan ini ya, bisa dilihat di sini, dibaca-baca dulu ya, semoga bisa dipahami begitu. Oke, begitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk penjelasan pelajaran kita hari ini? Ada?
Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Jelas ya? Nanti dilihat saja di Google Classroom begitu ya. Oke, ini banyak yang matiin kameranya, kenapa ya? Memang kebiasaannya begini atau gimana? Atau error atau apa gitu? Siapa ini? Sabar ya. Ada yang chat, Pak, saya izin ke kamar mandi. Oke, saya izin kamar mandi. Oke, berarti yang matikan kamera ini izin ke kamar mandi gitu ya. Nikolaus Andre juga ya, sedang ke kamar mandi. Oke. Iya Pak, saya ke kamar mandi. Oke. Benar-benar ya, kalau ke kamar mandi ya ke kamar mandi. Jangan sampai Anda menutup kamera kemudian melakukan aktivitas yang lain. Izinnya ke kamar mandi ya. Pak Yosef tidak tahu ya Anda jujur atau tidak, cuman Tuhan yang tahu, begitu ya. Ya, belajar untuk fear of the Lord, takut akan Tuhan ya. Bukan takut akan Pak Yosef, tapi takut akan Tuhan. Itu penting ya. Jangan sampai tidak takut, bahaya. Nanti banyak dosa yang kita buat. Ya. Sederhana saja ya. Takut saja dengan Tuhan gitu ya. Pak, saya ingin bertanya. Silakan, Kesia. Untuk videonya itu nggak usah pakai nunjukin muka kan Pak, cuma suaranya aja. Oke, suaranya boleh. Ada yang mau yang jago edit ya, mau dengan video kecil boleh begitu ya. Atau suara saja nggak apa-apa, begitu. Ya, atau yang memang sudah terbiasa membuat video dengan video kecilnya, samping, kiri atau kanan begitu ya, boleh. Ya. Kemudian menggunakan aplikasi silakan, banyak sekali ya. Record melalui PowerPoint juga bisa ya. Kemudian langsung di PowerPoint juga bisa, menggunakan InShot juga, Filmora ya. Adobe yang lebih bagus ya, orang yang jago-jago edit biasanya senang ya pakai Adobe dan lain-lain begitu ya. Oke, Vegas mungkin ya. Itu terserah dari Anda, yang penting Pak Yosef itu melihat isinya ya. Isinya, kemudian mungkin ada editan yang bagus begitu ya. Di awal bagaimana, di tengah, di akhir bagaimana ya. Kemudian penyampaian PowerPoint-nya menarik atau tidak ini. Gitu. Makanya Pak Yosef bilang ada gambar-gambar lah yang menarik begitu ya. Isinya poin-poin ya. Jadi jangan terlalu banyak ini kalimatnya ya. Begitu. Penyampaiannya boleh panjang begitu ya. Poinnya misalnya 1 kalimat. Tapi Anda menyampaikan dengan banyak begitu ya, dengan penjelasan yang secukupnya. Ini bagus ya. Berarti Anda memahami begitu ya. Jangan membaca. Jangan ya. Bukan literasi ya membaca. Presentasi bukan membaca, mempresentasikan ya. Anda sudah siap, kemudian sudah memahami materi yang Anda presentasikan, kemudian dibicarakan saja. Begitu ya. Terima kasih yang sudah bertanya tadi ya. Oke. Siapa tadi yang bertanya? Kezia ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk durasinya up to you ya, terserah Anda ya. Karena Anda mempresentasikan, Pak Yosef tidak bisa membatasi. Ya mungkin ada yang ingin lebih bagus lagi, membuatnya lebih agak ini panjang ya, boleh. Ya, up to you begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada? Ada. Nanti PPT-nya dibagikan juga, Pak? Di GC-nya. PPT-nya yang ini, mengembangkan karunia Allah? Enggak, yang kita nanti buat itu. Ya, PPT nanti kalian ini ya, upload di, kan kalian buat video nih, video presentasi ya. Di-upload di YouTube, kemudian URL-nya ya dipaste di GC ini ya, yang hari ini, GC hari ini. Begitu. Kemudian yang Pak Yosef lupa ya, yang mengumpulkan tugas sebelum 1 September ya, itu nanti ada bonusnya, begitu ya. Pak Yosef itu suka memberi bonus. Karena Anda dilatih untuk ini ya, mengkonsep begitu ya. Tugas-tugas Anda hari ini saya mengerjakan yang mana begitu ya. Kalau memang yang gampang saya selesaikan begitu. Gitu ya. Ada bonusnya, sebelum 1 September kalian mengumpulkan sip begitu ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Begitu? Sudah paham semuanya? Gampang ya Nixon ya? Oke. Gloria, Catherine. Ya, ini 10 IPA 1 kurang senyum ini.
Senyumlah, masa pagi-pagi ini kok mukanya Pak Yosep takut ya kalau lihat Anda seperti itu. Iya, kok serius semua ya? Mungkin pemikir semua gitu ya. Karakternya pemikir. Padahal ketua kelas ini penyayang. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Oke, yang doa penutup tadi, yang sudah Pak Yosef sampaikan, silakan memimpin doa penutup. Siapa tadi? Saya, Pak. Oke, Veronica ya. Oke, silakan Veronica. Ya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terus amin. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk materi pada pagi hari ini Tuhan. Bapak, kiranya materi yang disampaikan oleh Pak Yesus dapat berguna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami kembali Tuhan yang lainnya Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, Pak Yosef pastikan lagi yang tidak masuk ya. Ini jangan sampai ada jaringan gitu, ada yang keluar lagi gitu ya. Oke. Oh, ini baru masuk ya. Aduh, kasihan. Nomor 22 dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masuk ya. Oke. Ini masuk, 10 sampai 10 masuk. 11, Erlan ini 11 ya. Nanti absennya, nanti namanya ditulis ya absennya ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Oke, 20 masuk. 21, 22, 23, 23 kemana ya? Enggak masuk nih 23. 23 itu Michelle Gabriela ya. Oke, ini ada yang tahu kemana? 23. 24, 25, 26, 27 juga nggak ada. 27 nggak ada ya. Rafael Kevin kemana? Oke, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Oke, jadi ada 2 ya teman yang tidak masuk, Michelle dan Rafael. Michelle dan Rafael ya. Nanti tolong ketua kelas bisa memberitahu ke Pak Yosef ya. Kalau memang ada masalah jaringan atau izin. Begitu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Oke, Michelle Gabriela sepertinya sakit. Oke, oh iya ya. Oke, sorry. Terima kasih ya sudah ini memberitahu. Oke. Rafael juga sakit? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Silakan langsung ke GC ya hari ini ya. Anda boleh melihat dulu materinya seperti apa. Begitu ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan ya dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Dan tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kalian. Amin. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih.